Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal islam. Alhamdulillahilladzi anzalna ilainal Qur'an. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina sayyidal anam. Alhamdulillah ala jami'in ni'am ad-dhahirati wal batinah as-sabiqatil walaiqah ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa ashabihi wa baraka wa salamin tasliman katsiran katsira. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqilha haitsu ma kunta wa atbi'i sayyatal hasanata tanfuha wa khaliqin nasabi khuluqin hasan au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah salat Jumat yang saya hormati, saya muliakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Allah lah zat yang telah melimpahkan nikmat demi nikmat yang tiada putus-putusnya kepada kita. Dari nikmat dunia yang kecil, yang sementara, itu pun kita tidak bisa mencipta, berasal dari Allah Ta'ala. Mukmin diberi, non-mukmin juga diberi. Lebih mahal dari itu nikmat kesehatan, sehingga orang sanggup mengorbankan harta bendanya dalam rangka sehat. Dan itu semata-mata berasal dari Allah. Mukmin diberi, non mukmin ya diberi. Kemudian jauh lebih mahal dari itu nikmat kesempatan. Kumpulan kesempatan itu waktu, kumpulan waktu itu yaitu umur atau hidup. Yang ini semua manusia juga diberi. Mudah-mudahan kita mampu menggunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini untuk menambah ketaatan kita yang menjadikan ridhonya Allah Ta'ala. Jauh lebih besar dari nikmat kesempatan. Yang ini hanya tentu-tentu yang mau menerima nikmat ini. Yaitu nikmat hidayah, nikmat Islam, nikmat iman. Yang kalau orang tahu nilainya hidayah, raja-raja, orang-orang kaya, orang-orang yang merasa paling penting di dunia ini sanggup untuk mengorbankan harga dirinya dalam rangka untuk memperoleh hidayah, dan betapa gawatnya dan akibatnya bagi orang-orang yang tidak mau menerima hidayahnya Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jaga hidayah kita ini sampai akhir hayat dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan, tercurah-curah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Dan bahkan mudah-mudahan masuk surga bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa orang yang masuk surga bersama Rasulullah? Nabi bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani kana ma'il fil jannah." Barang siapa menghidupkan sunnahku, sunnah bukan berhukum sunnah yang kalau ditindaknya dapat pahala, kalau tidak apa-apa, bukan. Sunnah jalan perjuangan, the way of life Rasulullah. Jalan perjuangannya Rasulullah yang hukumnya wajib diikuti. Sehingga Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, wajib atas kalian mengikuti sunnahku. Wa man sadda sadda ilan nar. Barang siapa dia menyimpang dari sunnahku, berarti dia menyimpang menuju neraka. Siapa yang menghidup-hidupkan perjuangannya Rasulullah, jalan hidup Rasulullah, berarti mencintaiku, kata Nabi. Dan barang siapa mencintaiku, akan masuk surga bersamaku. Sidang jamaah yang ta'ala. Hari ini bagi orang yang tidak, yang mau ada kepedulian dengan keadaan demi keadaan.
Wabil khusus di negeri kita, secara umum manusia di seluruh dunia ini. Semua orang menginginkan hidup ini bahagia. Tidak ada yang ingin celaka. Walaupun tidak ngomong, kalau dibedah hatinya isinya ingin bahagia. Apapun yang dicari, apapun kerjaannya, pola tingkahnya, ujung-ujung yang dicari nanti adalah kebahagiaan, keselamatan, kejayaan, kemuliaan, kehidupan yang baik, ketinggian derajat, ketentraman, keamanan, kedamaian. Ini namanya fitrah manusia. Kita ingin ya dari skala diriku, dirimu, keluarga kita, masyarakat kita, sampai negeri kita, ingin kondisinya seperti itu. Maka Allah Ta'ala yang maha kasih sayang tidak membiarkan hambanya ini bertanya-tanya tanpa jawaban. Ya. Allah yang maha kasih sayang memberikan jalan. Kalau manusia ingin merubah keadaannya dari derita menjadi bahagia, dari hina supaya mulia, ya, dari celaka menjadi selamat, dari rusak menjadi baik, dari moral mental yang khianat, ya, yang rusak-rusakan jadi yang amanah, dari yang pembohong menjadi yang jujur. Kalau ini wujud, kira-kira negeri kita seperti apa? Bisa bayangkan. Berkahnya ini subur makmur negeri kita ini. Persoalannya bukan kurangnya ekonomi, bukan. Persoalannya ini. Maka cara yang Allah pakai untuk merubah keadaan manusia dari fasad menjadi soleh, dari rusak menjadi baik, dari amoral menjadi bermoral, tidak pernah Allah pakai cara dari zaman ke zaman mengutus orang kaya raya, konglomerat, bagi-bagi ekonomi kuat terus jadi baik. Tidak pernah rumusnya ada seperti itu. Atau mengutus orang yang kuat pendekar, nanti dilumpuhkannya, setelah lumpuh jadi baik. Tidak pernah. Jadi jujur, jadi amanah, jadi tanggung jawab, tidak pernah. Atau dikirim seorang penguasa yang dengan kekuasaannya bikin sistem segala macam, kemudian itu jadi baik, tidak pernah. Atau menguring orang yang ahli filsafat pemikiran dengan otaknya yang cemerlang. Dengan itu orang terheran-heran dengan pemikirannya, kemudian dengan itu manusia jadi baik, tidak pernah. Tidak pernah Allah menggunakan cara untuk merubah manusia dari rusak jadi baik, konglomerat, orang kuat, penguasa, ahli filsafat. Cara yang Allah pakai dari zaman ke zaman dan ini tidak pernah berubah. Rumusnya mudah, gampang hafalannya, tinggal jalankannya. Caranya Allah menurunkan agama, dinul Islam, dengan mengutus para nabi dan rasul. Nabi rasulnya ditugasi oleh Allah untuk memperjuangkan agama, bagaimana agama menjadi keyakinan umat manusia dan cara hidupnya. Ketika agama wujud, agama sendiri, perlu saya aturkan, bukan sekedar ngomong agama seperti saya ngomong, atau ilmu agama, atau gambaran ceramah agama, bukan. Yang bakal merubah keadaan tadi, dari min ke plus, dari fasad menjadi soleh, kalau ada hakikat agama. Kalau baru ngomong di mimbar, belum apa-apa. Panjenengan semua dengar, itu baru ilmu. Perubahan akan terjadi kalau dalam diri manusia ada hakikat agama. Lah bagaimana agama wujud menjadi hakikat dalam kehidupan tiap-tiap diri manusia, baik skala keluarga, kaum, kota, negara, bahkan seluruh manusia. Caranya Allah mengutus para nabi dan rasul. Kalau perubahan ini, ya, perubahan yang diridhoi Allah jadi baik, itu bisa dengan cara yang sebut 4 tadi. Allah tidak perlu ngirim nabi rasul. Allah tidak perlu ngirim nabi rasul. Cukup manusia diserahkan dengan entah kekayaannya, kekuatannya, otaknya, dan sudah cukup itu. Tapi kenapa Allah mengirim nabi rasul? Untuk memperjuangkan agama, agar agama menjadi keyakinan umat dan cara hidupnya. Seluruh para nabi rasul misinya sama. Dan bagaimana cara memperjuangkan agama? Kalau tanya kepada kita manusia, jawabnya nanti tergantung backgroundnya yang ditanya. Kalau orang ekonom kurang lebih lah, jawabannya ekonominya yang harus diperbaiki. Kalau orang teknokrat, teknologinya harus dimajukan. Jangan sampai ketertinggalan dengan negara-negara maju. Kalau orang politik, kita harus berkuasa. Menurut backgroundnya yang ditanya.
Tapi kalau tanya kepada Allah yang mencipta manusia, Allah yang kuasa merubah dari takut menjadi aman, dari rezeki susah menjadi mudah, dari orang rusak jadi baik, itu semua sumbernya dari Allah. Resepnya dari Allah. Caranya bagaimana? Allah mengutus para nabi rasul, caranya sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Asy-Syura ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wasaina bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin wala tatafarraqu fihi kabura alal musyrikina ma tad'uhum ilaih Allah yastabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Artinya kurang lebih, Dia Allah telah mensyariatkan kepada kamu sekalian agama yang Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh, agama yang Allah wahyukan kepadamu Nabi Muhammad SAW, agama yang Allah wasiatkan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. 5 nabi besar disebut ulul azmi. Zaman SD kita ngapalkan mimim itu loh. Ya, semua nabi rasul banyak sekali, kira-kira 124.000 para nabi rasul yang disebut dalam Al-Quran 25. Diwakili 5 nabi besar ini misinya sama, yaitu an aqimuddin, agar menegakkan agama, agar wujud dalam kehidupan manusia yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau nanti agama wujud, agama tegak, agama tersuasana dari manusia, terjadi perubahan yang luar biasa. Orang-orang yang hidupnya dalam kehinaan jadi mulia, orang-orang sesat itu jadi selamat, jadi dapat hidayah, orang-orang rusak jadi baik. Nanti terbentuk di masyarakat yang cocok dengan fitrah manusia. Rezeki susah menjadi rezeki mudah. Ini rumus dari Allah Ta'ala. Rumus apa? Kalau ada hakikat agama. Persoalannya bagaimana agama wujud? Itulah perjuangan para nabi rasul. Maka lanjutan tadi, kaburo alal musyrikina ma tatahum ilaih Allah yastabi ilaihi may yasha wa yahdi ilaihi may yunib. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka sangat takut, sangat keberatan terhadap dakwah yang kamu sampaikan kepada mereka. Yang ditakuti orang kafir bukan ibadahnya orang beriman, bukan ibadahnya para nabi. Yang ditakuti orang kafir, orang musyrik, yang bilang ini Allah yang tahu persis hati manusia. Kalau para nabinya dakwah. Dakwah ini senjata utama kenabian. Gitu. Allah memberi hidayah kepada siapa yang dikehendaki dan beri hidayah bagi orang yang mau membuka hatinya. Kalimatnya jelas, yaitu dakwah. Cara menegakkan agama dengan dakwah. Nabinya sebagai dai berdakwah kepada objek mat'unya, ada yang mau, ada yang tidak. Fir'aun itu yang tidak punya apa Fir'aun? Semua punya, yang tidak punya satu saja, iman. Ketika Nabi Musa diperintah oleh Allah, idhaba ila Fir'aun innahu tagha. Datangilah kamu berdua kepada Fir'aun, sehingga Fir'aun melampaui batas. Bani Israel itu muslimin, diinjek-injek jadi budak, tidak bisa apa-apa. Tidak ada LBH internasional, demo-demo, tidak berani cemuit, tidak berani. Itu muslimin Bani Israel. Ratusan tahun tidak bisa apa-apa. Ketika Nabi Musa diutus untuk dakwah kepada Fir'aun dan orang Kipti, dakwah kepada Bani Israel yang muslimin, disitulah Fir'aun ketakutan. Padahal Fir'aun punya apa-apa, yang tidak punya iman aja. Ahli sihir, logistik, persnya, ekonominya, tentaranya, banyak-banyak semua punya. Didatangi Nabi Musa yang dai. Nabi Musa pasukannya berapa? 1 saja, Nabi Harun. Senjatanya berapa? Tongkat ke sana kemari. Ahli ceramah? Bukan. Ngendikone ngomongnya aja cedal. Tetapi Fir'aun ketakutan. Kenapa Fir'aun ketakutan? Karena Nabi Musa dakwah. Orang-orang Mekah di sini, Fir'aunnya zaman itu, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Umayyah bin Khalaf, tokoh mudanya Ikrimah. Kenapa mereka semua takut dengan Rasulullah? Sedang bersama Rasulullah siapa? Orang mustata'afin, orang tertindas, orang terpinggirkan, orang dhaifin, orang lemah, budak-budak. Kenapa mereka takut? Karena Nabi Muhammad dakwah. Dan dakwah yang dimaksud dakwahnya para Nabi Rasul, aslinya kerja dakwah, dai-nya yang Nabi ini menerjuni umat
datang ke umat tidak nunggu diundang. Hari ini kita salah paham. Kalau diundang berarti tidak nunggu diundang. Datang kepada siapa saja. Suka, benci, setuju, mereaksi, menerima, menolak, butuh, tidak butuh. Ya. Nyaman, tidak nyaman, bahkan memusuhi. Semua didatangi Rasulullah. Semua didatangi para sahabat sebagai lanjut kerja Rasulullah. Ini dakwah aslinya. Sehingga penuh pengorbanan, penuh mujahadah. Yang dengan ini justru orang-orang yang mau buka hatinya masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam, masuk Islam. Ini kalau muslimin paham tentang ini, kekuatan yang ditimbulkan itu dari Allah Ta'ala, dari kerja dakwah. Ini yang ditakuti mereka. Kalau ibadah tidak ditakuti, muslimin mau ibadah, mau haji, kami punya pesawat, silahkan naik pesawat kami. Kami bisa bikin sajadah, kami punya restoran dan silahkan. Tidak ditakuti apa-apa oleh mereka. Yang jadi pikiran mereka, takut mereka, kalau muslimin dakwah, alamin haji nubuah. Karena yang ada janji Allah akan ditolong. Kalau dakwahnya bukan menurut caraku, cara kita, tapi cara Rasulullah SAW. Disitulah ada kekuatan dari Allah Ta'ala. Jaminan dari Allah. Laziltum mansurina ala a'daikum madumtum mutamassikin nabi sunnati. Senantiasa Allah akan menolong kalian wahai muslimin. Dalam menghadapi musuh-musuh kalian. Dalam menyelesaikan persoalan ke dalam, Allah senantiasa akan menolong, beriltizam, berkomitmen. Selama kalian berpegang teguh pada sunnahku, kata Nabi. Berpegang teguh pada jalan hidupku, jalan perjuanganku. Kalau yang lainnya tidak ada jaminan. Yang dijamin oleh Allah, yang ketika berjalan atas jalan Nabi-Nya. Jangankan kita. Rasulullah yang fatonah. Rasulullah yang amanah dalam dakwahnya diperintah oleh Allah. Nanti bisa dibaca dari surat Al-An'am 74 terus sampai 2 rukuk nama-nama nabi. Nabi-nabi semua dakwah. Ayat 90-nya. Ulaikal ladina hadallah fabihudahum muqtadi. Mereka para nabi yang dahulu itu dalam melaksanakan agama supaya wujud. Dakwahnya itu ditunjuki oleh Allah. Wahai Nabi Muhammad SAW, ikutilah petunjuk mereka. Itu Nabi Muhammad loh. Yang cerdas, yang amanah, yang kepandaian itu oleh Allah suruh nurut ngikuti petunjuk dakwahnya para nabi yang dahulu. Dari dakwah Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Hud, Nabi Lot dan seterusnya, Rasulullah suruh ikut. Khususon yang Rasulullah sebagai nabi terakhir, karena misi Rasulullah tidak sebagaimana misi nabi yang dahulu. Kalau misi dahulu itu kan lokal, hanya tempatan di satu tempat, di satu kaum, di satu kota. Nah kalau Rasulullah ini, wa ma arsalnaka illa kafatal linnas basyira wa nadhira. Tidaklah aku utus kepada nabiku kecuali untuk seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam. Seluruh manusia, seluruh alam, bahasa Jawanya sak jagat arat-arat, itu semua misi Rasul diutus. Bagaimana caranya? Nah ini kalau contoh Nabi dulu tidak ada. Itu spesial khasnya Rasulullah SAW. Caranya dengan sistem hijrah nusroh. Yang dicontoni Nabi secara berjamaah. Hijrah dari Mekah ke Madinah. Dalam rangka agama supaya tersebar. Kita ini kalau tidak ada orang muhajir datang ke Indonesia. Mungkin kita masih animis dinamis. Dari mana kita muslim? Dulu animis dinamis. Datang Hindu jadi Hindu. Datang Buddha jadi Buddha. Kok bisa jadi Islam Nusantara dari mana? Adanya orang-orang sono yang datang kemari sebagai muhajir untuk mendakwahkan agama. Jadi mereka kesini bukan dagang. Sejarah kita SD dulu kan kesini dagang nyambi dakwah. Masa dakwah sampai jadi Indonesia jadi Muslim semua? Kesini dakwah. Lah orang dakwah itu tauhidnya harus bergantung kepada Allah. Tidak boleh jaga nih, tidak boleh minta sana sini. Lalu bagaimana cara hidupnya? Mereka berdagang. Itu samben. Pokoknya dakwah itu. Sehingga sak muslimin jadi, sak Indonesia jadi Islam semua ini. Inilah kerja dakwah. Sidang jamaah ta'ala. Kesimpulannya. Kita muslimin itu tidak hanya ibadah. Setiap gundul, setiap insan, anak-anak Nabi Adam sudah paham wajib ibadah itu sudah pasti. Tapi kita ini bukan umatnya Nabi Nuh. Kita bukan umatnya Nabi Ibrahim, Nabi Musa, bukan. Kita umatnya Rasulullah. Misi Nabi yang terakhir, serusak apapun zamannya, tidak bakal ada Nabi lagi. La Nabi abadi. Lalu bagaimana caranya? Nabinya telah wafat, sedang zamannya semakin rusak. Caranya bagaimana? Inilah kemuliaan setiap orang Islam.
Dilantik oleh Allah, diberi tanggung jawab, diberi warisan sebagus-bagus warisan. Apa itu? Sebagai naibu Rasul, tanggung jawab ambil kerja Nabi, ikut dakwah seperti nabinya. Dan orang dakwah tidak harus alim. Kalau taklim, pengajian harus alim. Ngajar gimana kalau tidak alim? Ngajar apa? Kalau dakwah sederhana kok. Pak, itu sudah adzan, mari ke masjid, itu sudah dakwah. Simpel sekali. Orang-orang di tempat judi sana dan saya diberitahu. Setelah mau, padahal saya awam, tidak alim. Gimana caranya? Ingin tahu sholat? Serahkan kepada ustadz, serahkan kepada mubalik, kepada ulama, kepada kiai. Tapi yang ngajak ke sana kembali siapa? Apa nunggu datangnya? Ibaratnya sampai mati bisa-bisa tidak datang. Maka dai aktif. Datang, terjun menemui umat tanpa nunggu diundang, datang kepada siapa? Dan berkorban wajah hidup di amwalina wang fisina. Kalau ini berjalan, Indonesia insya Allah ke depan ini hidup dalam bayang-bayang surgami. Aminatan, mutmainatan, yaktiha rezeki rogotan minggu limakan. Aman, tentrem, rezeki mudah melimpah ruah di mana-mana. An-Nahl 112. Kalau ini berjalan, maka mulai dari yang mimbar yang sedikit ini, marilah kita niatkan. Sebagai pribadi, memang saya wajib ibadah. Tapi saya sebagai umat Rasulullah, saya ada tanggung jawab dakwah. Bagaimana agama supaya sampai wujud dan seterusnya. Dimulai dari ku angfusakum wa ahlikum naro kepada keluarga. Kemudian litung diro kauman kepada kaumnya sak kampungnya. Kemudian kepada kotanya litung diro malkuro kepada kotanya. Kemudian waman haulada sak negerinya dan seterusnya. Itulah kerja Rasulullah SAW. Kalau ini berjalan, mudah-mudahan Allah rubah keadaan negeri kita ini ke bayang-bayang kehidupan surgawi. Dan mudah-mudahan pribadi-pribadi kita dipilih oleh Allah menjadi sebab hidayah. Orang-orang yang di Indonesia yang penuh potensi, saya tidak sebut nama, antum paham. Yang dikasih kelebihan oleh Allah, otaknya, kayanya, jelinya, dan seterusnya. Kalau tidak dapat hidayah, mesti untuk kerusakan. Aksioma itu sudah. Tapi kalau dapat hidayah, potensinya, otaknya, ekonominya apa saja, mesti untuk kebaikan. Ini rumus. Khalid bin Walid kan tidak dapat hidayah, Nabi mau dibunuh. Umar bin Khattab tidak dapat hidayah, Nabi mau dihabisi. Abdurrahman bin Auf dengan ekonominya kalau dapat hidayah untuk memberantas muslimin. Tapi karena didakwai dapat hidayah, negeri-negeri terbuka oleh Khalid bin Walid. Ekonomi diperkuat oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan seterusnya. Kuncinya pada hidayah. Maka minimal doakan orang-orang yang di negeri kita ini Allah berikan potensi kelebihan. Ya Allah beri hidayah mereka ya Allah. Agar potensi untuk kebaikan negeri ini ya Allah. Kalau tidak maka kehancuran ya Allah. Itu minimal doa. Syukur-syukur ada interaksi. Kita juga dakwahkan terutama dengan akhlakul karimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim. Fataqabbal minni wa minkum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa ashabihi wa baraka wassalaman tasliman katsiran katsira. Waqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa'lamu annallaha subhanahu wa ta'ala shala nabi qadiman wa amarakum bidzalika faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabi wa azwajihi ummatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahlil baitihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid warhamna mahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujib da'wat wa ya hadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana
Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallahi innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimussalah.